kasih dalam Tuhan. Semoga Oma Opa semuanya di rumah senantiasa sehat dan selalu semangat ya Pak. Baik Oma Opa, sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pemeliharaannya. Nah, sekalipun Oma Opa sudah senior, sudah lanjut usia, namun saya yakin dan percaya Oma Opa tetap bersemangat bersekutu bersama di dalam Tuhan. Walaupun kita ibadah secara online, saya yakin Oma Opa juga tetap semangat dalam memuji Tuhan, tetap bersemangat dalam bernyanyi maupun tetap bersemangat dalam menari. Yuk, mari Oma Opa, kita mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Baik Oma Opa, sebelum kita mulai kebaktian pada pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami jemaat-Mu telah siap untuk memulai ibadah kami pada saat ini. Walaupun kami tahu ibadah kami secara online di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap hadir dan melawat kami satu persatu dalam ibadah ini. Ya Bapa Tuhan yang baik, kami juga berdoa, lawatlah juga teman-teman kami yang belum dapat bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah online kali ini. Kami mohon penyertaan-Mu dalam jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah hanya Kamu saja yang dimuliakan dalam ibadah ini. Dan juga turunkanlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, baik Oma Opa, sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Dapa Dedi. Sebelum kita masuk ke sesi firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian lagi dari Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu
Selamat pagi para senior yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9 dengan tema memikirkan hal-hal yang baik. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena begitu besar kasih setia memelihara hidup kami. Khususnya kami bersyukur untuk para senior yang Tuhan senantiasa terberkati hidupnya. Dan biarlah Tuhan terus menyertai dan melingkupi mereka dengan kasih-Mu. Dan firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi bagian yang membawa kami kepada suasana hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan pakai dan perlengkapi sehingga firman yang disampaikan boleh berkenan dan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Para senior yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya yakin saat ini kondisi para senior adalah kondisi yang tentu kurang baik. Kondisi yang barangkali dan pasti menjenuhkan atau mengesalkan. Namun karena usia para senior yang memang rentan dengan pandemi COVID ini, maka kondisi berada di rumah itu menjadi pilihan yang terbaik. Dan sungguh memang tinggal di rumah kurang lebih sudah 6 bulan ini, tidak beribadah di gereja, tidak bersekutu bersama dengan teman-teman secara bertemu tatap muka, itu memang punya kerinduan sendiri. Bahkan seperti tadi saya bilang, membuat kesal. Ya. Nah biarlah keadaan ini berharap segera berlalu sehingga para senior bisa punya kesempatan lagi untuk kembali bersekutu bersama di gereja. Nah para senior yang terkasih, pada tanggal 22 hari Sabtu tanggal 22 Agustus yang lalu, Penatua Irianto membawakan renungan dengan tema menjadi muda di usia lansia. Maka saya berharap para senior akan lebih memiliki spirit atau semangat untuk berpikir dan berjiwa muda.
Dengan begitu hidup menjadi lebih bergairah dan produktif. Bapak Penatua Irianto antara lain pada saat itu mengatakan bahwa untuk berpikir muda maka harus ada perubahan. Harus ada perubahan secara batiniah. Yaitu antara lain dengan cara melalui dengar-dengaran akan firman Tuhan dan senantiasa berpikir positif. Jadi di usia para senior yang seperti sekarang ini diutamakan adalah perawatan batinia dan bukan perawatan tubuh atau jasmania seperti kebanyakan orang atau ibu-ibu melakukannya. Maka melanjutkan renungan yang disampaikan oleh Penatua Irianto yang lalu, hari ini saya membawakan renungan dengan tema memikirkan hal-hal yang baik. Nah, bacaan kita dari Filipi 4 tadi ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 6, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, khususnya kepada kedua perempuan atau wanita anggota jemaat gereja di Filipi, yaitu Eudia dan Sinteke. Itu Paulus menasihatkan agar senantiasa bersukacita, berbaik hati kepada semua orang, dan tidak khawatir tentang apapun juga. Kemudian senantiasa berdoa dan bersyukur. Nah, berikut dalam ayat yang ke-8 Rasul Paulus dalam bacaan tadi itu kita mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, kata Rasul Paulus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, dengan mengatakan jadi pada akhirnya, ya, dengan perkataan jadi pada akhirnya, Paulus ingin menyampaikan bahwa bagian ini begitu penting. Apa pentingnya? Yaitu bahwa jemaat di Filipi, Paulus menghendaki agar mereka mengisi pikiran dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, dan lain sebagainya. Intinya dari pasal 4 ayat 8 tadi yang kita baca adalah berpikir positif. Dengan berpikir positif maka kita akan dipenuhi sukacita. Hati kita dipenuhi sukacita. Kita tidak khawatir, kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan, dalam hal ini dengan sungguh-sungguh, dan mampu bersyukur. Dengan begitu maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran para senior dan kita semua. Apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi adalah merupakan bagian dari karakter hidup Kristus. Maka untuk mengikuti pola atau karakter hidup Kristus itu harus ada perubahan pola pikir, yaitu membangun kebiasaan berpikir dengan sudut pandang yang selalu positif. Memanifestasikan pikiran kita dalam perkataan dan perbuatan yang positif. Orang yang berpikir positif sekalipun menghadapi hal-hal yang menjengkelkan, menyakitkan, merugikan, mengecewakan, dan hal-hal negatif lainnya, ia akan tetap senantiasa mengendalikan diri, tetap bisa berkata baik, bersabar, memaafkan, mengampuni, dan mengasihi. Dengan berpikir positif, maka orang tidak akan mudah tersinggung, tidak akan mudah marah, khawatir, dongkol, cemberut, kecewa, putus asa, dendam, dan lain sebagainya.
Intinya pikiran yang positif menghasilkan perkataan dan perbuatan yang positif. Seiring dengan pertambahan usia para senior dan kita semua, pastinya akan mengalami penurunan kondisi fisik, daya ingat melemah, kemampuan ekonomi berkurang. Kondisi yang demikian harus bisa dihadapi dengan pikiran yang positif, yaitu memandang persoalan atau kelemahan, kekurangan yang dialami itu sebagai proses alamiah yang memang demikian terjadi dan setiap orang siapapun bisa mengalaminya. Dan dengan berpikir positif, para senior dan kita semua dapat tetap mensiasati hidup ini dengan kreatif dan tetap berdaya guna sesuai kemampuan kita masing-masing. Cara pandang kita menentukan daya tahan, daya juang dan keberhasilan. Dengan cara pandang positif, kita akan tetap semangat dan optimis. Sedangkan cara pandang negatif akan melemahkan dan menyebabkan kemunduran. Maka para senior dan kita semua, jauhkanlah pikiran kita dari hal-hal antara lain misalnya, saya sudah tua, masih ada yang muda, saya kurang mampu, atau saya tidak mampu, masih ada yang lebih mampu, dan lain sebagainya. Hal-hal demikian akan membatasi kita. Ketika kita berkata demikian, akan membatasi kita untuk melakukan atau berbuat hal yang lebih baik. Kita tidak akan memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada. Maka saya suka dengan Matomo yang selalu mengatakan, aku masih muda. Dan tidak ingin diposisikan sebagai orang tua yang tidak lagi produktif. Dampaknya kita bisa melihat Matomo meskipun ada asam urat, ada rematik, kolesterol suka naik, tetapi ia tetap sehat ya dan produktif. Masih banyak melakukan hal-hal secara normal dan menghasilkan. Ada ungkapan mengatakan pikiran kita jadi jendela hidup kita. Apa artinya? Yaitu ketika orang itu berpikiran positif, maka akan menampakkan ketenangan, kesabaran, kemurahan, kelembutan, kesukacitaan, dan keramahan. Tetapi orang yang berpikiran negatif akan menampakkan kecemberutan, gampang tersinggung, gampang marah, kurang bergairah, dan mudah menyerah. Maka marilah kita, para senior dan kita semua, agar senantiasa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan dengan cara pandang yang positif. Jauhkan pikiran kita dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan, kepedihan, keluh kesah, ataupun trauma-trauma masa lalu, dan ketidakpercayaan diri. Maka dengan demikian, dengan berpikir positif, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, sebagaimana dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Para senior, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami datang di hadirat-Mu seraya memohon pertolongan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para senior di dalam kesehatan mereka, kiranya Tuhan senantiasa menopang
dan menggendong mereka dengan tangan kananmu, sehingga para senior senantiasa menikmati badan yang sehat, pikiran yang sehat, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, di mana para senior senantiasa berada di rumah, tidak bisa bebas keluar, dan tidak bisa bersekutu bersama di gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan selalu menaruh harap kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk COVID yang sedang melanda negara kami, bahkan dunia ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan hadir, dan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara kami, Tuhan campur tangan, supaya COVID ini segera bisa berlalu, atau setidaknya bisa diatasi dengan tindakan-tindakan medis atau pengobatan, dan juga vaksin yang sedang diperjuangkan, diusahakan, itu segera bisa terrealisasi, sehingga kehidupan kami dapat kembali berjalan normal seperti sedia kala. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk segala keluhan-keluhan yang mungkin dialami, dirasakan, dihadapi oleh para senior. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka supaya mereka boleh sandarkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, di dalam segala pelayanannya yang di bawah pimpinan majelis jemaat, kiranya Tuhan menolong dan menyertai, sehingga setiap program pelayanan yang diselenggarakan boleh dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi berkat, dan nama-Mu bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih Tuhan untuk kami semua. Kami berdoa untuk para pelayan yang senantiasa bertugas di dalam setiap program pelayanan yang direncanakan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberikan semangat dan juga kekuatan di tengah-tengah kesibukan yang ada, agar semua pelayanan yang sudah terprogram dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Penatua Dapa Dedi atas firman dan renungannya yang sudah dibawakan. Sungguh sangat memberkati sekali untuk saya pribadi. Dan saya harap juga bisa menjadi berkat bagi Oma Opa yang di rumah ya. Baik, untuk Oma Opa, selalu berpikir baik-baik, positive thinking, dan semoga Oma Opa selalu sehat dan bahagia. Baik Oma Opa, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita naikkan satu pujian kembali yang diambil dari PKJ 216 ayat 1 dan 3. Sukacita di hatiku, tetap di
Para senior, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini secara online dan kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami agar firman itu mampu kami ingat dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan agar kami senantiasa berpikiran positif, memandang setiap persoalan kami dengan positif, sehingga kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami pada saat ini, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.